Damai sejahtera Allah menyertai kita sekalian. Hari ini kita akan membahas mengapa Allah memberikan firman-Nya kepada manusia dalam bentuk tulisan. Allah ingin manusia dapat mengenal Dia dan apa yang menjadi rencananya bagi dunia dan juga bagi manusia. Itulah sebabnya Allah Roh Kudus, pribadi ketiga dari Allah Tritunggal, menolong orang-orang yang dipilihnya untuk menulis firman Allah, pertama-tama dalam bentuk naskah-naskah. Firman Allah ditulis dalam 3 bahasa. Pertama dalam bahasa Ibrani, kedua bahasa Aram, dan ketiga bahasa Yunani. Dan setelah Yesus datang ke dunia dan sebelum Dia naik ke sorga, Yesus memberikan perintah kepada murid-murid dan juga kepada setiap orang yang percaya kepadanya dalam 1 Korintus 1 ayat 8. Firman Tuhan dalam versi terjemahan sederhana Indonesia berkata demikian, "Akan tetapi kamu masing-masing akan menerima kuasa ketika Roh Kudus datang dan tinggal di dalammu. Dengan kuasanya itu kamu akan menjadi saksi yang memberitakan tentang aku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke semua daerah terpencil di dunia ini." Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Alkitab tidak bisa hanya dalam 3 bahasa, Ibrani, Aramai, dan Yunani. Karena perintah ini, perintah Yesus untuk memberitakan Injil kepada seluruh manusia di muka bumi. Manusia tidak lagi tinggal di satu daerah, melainkan terpencar di seluruh dunia dengan bahasa dan budaya yang berbeda-beda. Sejak peristiwa Tuhan Allah mengacau balaukan bahasa manusia, ketika manusia hendak mendirikan menara Babel untuk menentang Tuhan, untuk mencari nama, dan Tuhan tidak setuju apa yang dilakukan oleh orang-orang Babel, dan Allah turun mengacau balaukan bahasa manusia dan membuat manusia tercerai-berai, terpencar ke seluruh dunia ini. Itulah sebabnya kita kenal, kita tahu begitu banyak bahasa dan budaya di bumi ini. Firman Tuhan harus diberitakan, karena sebagaimana Ibrani 4 ayat 12, saya masih membaca dalam versi terjemahan sederhana Indonesia. "Sekarang jelaslah bahwa firman Allah sungguh hidup dan berkuasa. Kekuatannya lebih tajam daripada pedang bermata 2 yang paling tajam sekalipun. Firman Allah sangat berkuasa sampai bisa menembus batin kita, sehingga dapat menyingkapkan pikiran, keinginan, dan niat hati kita yang sebenarnya." Firman Tuhan harus diberitakan untuk membebaskan orang-orang pilihan Allah yang sedang hidup dalam dosa, agar mereka tinggalkan perbuatan dosa dan kembali mengikuti Yesus dan hidup benar sama seperti Yesus. Selanjutnya firman Tuhan akan menjadi hakim untuk menghakimi orang-orang yang ditentukan untuk dibinasakan dalam api neraka sebagai upah dosa. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Alkitab dengan alasan itu, Alkitab mulai diterjemahkan dalam berbagai bahasa. Bahkan dalam bahasa Indonesia, di Indonesia saja diterjemahkan, tidak hanya di terjemahan baru yang kita kenal TB,
tapi mulai diterjemahkan dalam versi-versi. Salah satu yang kita baca hari ini adalah terjemahan sederhana Indonesia yang dikerjakan oleh Yayasan Al-Bata. Al-Bata adalah Alkitab bahasa kita di Jakarta. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan tidak hanya itu, TSI, Alkitab juga sudah diterjemahkan dalam bahasa-bahasa daerah. Ada bahasa Batak, bahasa Jawa, dan berbagai-bagai bahasa di Indonesia. Tujuannya bukan untuk diperdebatkan, tetapi supaya kita mengerti apa maksud dan rencana Allah bagi kita. Supaya kita mengenal siapakah Allah kita yang benar. Dengan mengenali dengan benar, maka dengan hidup kita akan menjadi hidup yang benar. Kita akan menyembah dengan menyembah kepada Allah yang benar. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami, supaya kami boleh sungguh-sungguh mencintai firman-Mu dan terus-menerus membaca dan merenungkan dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh mengenal siapakah Allah yang benar. Terima kasih banyak Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.